pernah ngobrol sama Bu Nida, dapatnya dari Gunung Kawi sama Alas Roban. Gunung Kawi Alas Roban. Betul. Nah itu dulunya neneknya yang ngambil dari Gunung Kawi sama Alas Roban. Kalau Mak Ireng cuma nuruninnya aja. Ini ada desas-desus pesugihan kuntilanak, yang mana di kampung itu konon lagi geger. Banyak bayi, ya paling kecil 5 bulan itu banyak yang meninggal, Mang. Konon kuntilanak takut dengan benda tajam. Mas Dika bawa sapu lidi, kalau Pak Ambar bawa besi tajam. Hilang, Mang. Hilangnya tuh semakin kecil menjadi seekor cicak. Itu udah turun temurun, sudah lebih dari 100 tahun. 100 tahun? Betul. Setiap ada bayi meninggal tuh, besoknya juga itu beli rumah sama beli ruko. Rumahnya banyak, rukonya banyak. Berarti di sana, di kampung itu sering terjadi hilangnya bayi dong? Hilangnya bayi maksudnya? Betul. Sampai sekarang Sampai begitu? sekarang. Di satu kampung, malam datang membawa sunyi karena ada teror dari ritual yang tersembunyi. Tangis kecil terdengar lirih di sudut rumah warga. Bayangan putih melintas membawa hawa tak biasa. Teror sosok kuntilanak yang mencari anak-anak untuk dijadikan tumbal pemberi uang nan banyak. Kondisi kampung yang dipenuhi rasa takut warga pernah dialami dan menimpa keluarga Mas Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam yang ada di rumah ya. Yang hari ini semua sedang menunggu tayangan dari MM. Dan hari ini juga bahagia sekali ada Mas Marcel. Mas Marcel penggemarnya banyak nih. Alhamdulillah. Sehat Mas Marcel? Sehat, Mang. Mang gimana kabar? Sehat juga. Alhamdulillah. Kali ini Mas Marcel punya kisah bagus ya. Iya, Mang. Ini tahun 2023. Iya. Sebelum yang kemarin ya, yang ritual daun mangga itu. Oh, itu yang sesudahnya, Mang. Sesudahnya? Iya. Jadi yang uang 5 miliar dulu udah selesai, lanjutnya ke kuntilanak. Oh, yang ini ya? Yang ini, betul. Gimana, berhasil nggak itu? Akhirnya berhasil. Cuma dapat 3,5 juta. 3,5 juta? Iya. Terbayar hutang-hutangnya? Kalau hutang terbayar, alhamdulillah. Berapa Karena waktu itu hutangnya? 100 juta, Mang. Beres ya? Beres. Nggak ada tumbal? Nggak ada. Aman semua? Kalau bisa lunas, dia jual rumah yang di Jawa Tengah, laku 2M. Segera utangnya dilunasin. Oke, berhasil juga ternyata ya. Iya, alhamdulillah. Dan yang ini tentang pesugihan kuntilanak ya? Iya, Mang. Mengingatkan ke kisah sebelumnya ada juga di Malam Mencekam itu Mas Ruli ya? Mas Ruli. Pesugihan kuntilanak. Iya. Apa mirip, nanti penonton yang menilai lah ya. Kejadian tahun 2023 di daerah mana itu? Itu masih di daerah kota Cirebon, Mang. Cuma nama dan tempatnya udah saya samarkan semua dalam cerita ini. Tepatnya di Kampung Cungkring. Cungkring ya? Iya. Ini samaran juga ya? Betul. Kampung Cungkring. Kurus berarti Cungkring. Iya. Mas Marcel kegiatan apa sekarang? Masih terapis panggilan, Mang. Masih ya? Iya. Tambah rame? Tambah rame, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah rame ya. Iya. Dan Mas Marcel juga katanya mau menikah nih ya. Iya, Mang. Minta doanya untuk semuanya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Saatnya kita nonton kisah dari Mas Marcel. Jadi jangan skip videonya. 1 jam ke depan kita akan bersama. Ini ngeri, pesugihan kuntilanak. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Mas Marcel. Jadi ceritanya begini, Mang. Masih di tahun 2023.
Pada waktu itu kakak saya tuh lagi bahagia-bahagianya, baru pertama kali menjadi seorang bapak. Mas Dika itu nelpon ke saya. Sel, halo A, iya kamu di mana? Ini lagi di rumah. Oh kalau nggak lagi sibuk bisa nggak ke rumah? Nih Mbak Ros mau lahiran bilangnya. Ya udah kalau gitu malam ini juga saya ke sana. Berangkatlah Mang saya ke kampung Cungkring itu. Karena kakak saya tuh tinggal di rumah istrinya sama mertuanya. Begitu saya datang saya disambut. Wah Om Marcel datang tuh, kata ponakan dari kakak ipar. Duduk Sel. Ya A, kamu mau bikin mie telur apa ngopi aja atau mau minum teh? Udah nggak usah repot-repot. Yuk duduk dulu kan baru datang ya. Pas lagi ngobrol itu Mang ada 3 orang tetangganya, bapak-bapak, yang 3 orang ibu-ibu lagi pada bergunjing. Cuman saya nggak tertarik kalau obrolan orang menggunjingin orang ya. Saya lebih dominan cuek. Sekian saya dengar-dengar kok obrolannya ini ada desas-desus pesugihan kuntilanak. Yang mana di kampung itu konon lagi geger banyak bayi berusia 3 atau 4 tahun. Ya paling kecil 5 bulan itu banyak yang meninggal Mang Meninggalnya itu secara nggak wajar, matanya melotot, wajahnya itu pucat. Juga setiap ada bayi dibuka bajunya itu di punggungnya seperti ada bekas cambuk. Hitam semua. Di leher sini seperti ada cengkraman cakar, warnanya hitam di sininya tuh. Ketika diukur dengan tangan manusia itu lebih besar bekas tapak hitam itu Mang Nah di situ kan warga menerka-nerka adanya orang yang melakukan pesugihan kuntilanak. Cuman saya di situ nggak nimbrung, lebih dominan jadi pendengar aja. Keluarlah kakak saya setelah bikinin kopi untuk saya. Sel, A mau ngobrol. Di sini tuh selama Mbak Ros hamil banyak kejadian yang bikin heboh Sel. Oh iya, hebohnya gimana A? Jadi gini, waktu malam tuh Pak Ambar itu bapak mertuanya Mas Dika tiba-tiba kebangun, ada orang nyanyi-nyanyi. Nah terus Ibu Nida juga bangun. Apa sih Pak malam-malam orang nyanyi-nyanyi? Enggak, barangkali si Neng tuh adiknya kakak ipar saya. Kadang-kadang kalau malam kan suka buka TikTok, aplikasi apa yang orang nyanyi gitu. Enggak aja, Neng lagi tidur juga, saut si Nengnya. Berarti apa? Itu di atas genteng. Ya udahlah Pak, kalau emang itu makhluk gaib, mungkin itu ngajak interaksi kali sama bapak mau kenalan. Wah ya bisa aja. Sesudah itu Mang tiba-tiba Mas Dika ini bilang, Sel itu Mbak Ros tuh udah mulai sakit perutnya, udah mulai ada kontraksi. Ya udah saya masuk ke kamar. Untuk gotong kakak ipar saya dibawa ke beca milik Pak Ambar. Saya naikin ke beca. Kalau Mbak Ros sama Mas Dika sama Pak Ambar itu bertiga di beca. Kalau saya jalan kaki Mang karena bidan tempat lahiran itu tidak jauh dari kampung itu, cuma jalan kaki nyampe ke kampung seberang. Sampailah di kampung seberang di rumahnya bidan. Di situ lokasinya kebetulan Mang Kirinya ada rumah kosong besar tingkat, kanannya juga ada rumah besar tingkat kosong terbengkalai. Depannya itu kebun blas luas, ada pohon beringin sama pohon asam. Nah di situ juga nyusul Mas Anton, kakak ipar dari kakak saya Mas Dika. Mas Anton ini datang tiba-tiba bilang begini, wah tempatnya kayak gini mah alamat. Alamat apa A? Kan saya manggilnya A tuh Mang Udah jangan bicara yang aneh-aneh, lebih dominan kita doa aja yang baik-baik. Enggak aja, saya ngerasain hal janggal. Setelah ngobrol dengan Mas Anton itu selang 40 menit karena sedang menunggu proses lahiran. Memang kakak saya juga mulai teriak-teriak kesakitan seperti orang ngeden.
dibimbing oleh bidan. Saya di depan aja sama Mas Anton ngobrol. Terus Mas Dika juga keluar nimbrung obrolan karena kepengen ngerokok juga. Tiba-tiba Mas Anton tuh bilang begini, Mang tar. Tuh. Merinding tuh. Oh, itu mungkin angin. Barangkali Aangnya lagi nggak enak badannya, panas dingin. Saya sehat, nggak sakit, nggak apa, itu merinding. Sel, lihat itu Sel. Saya lihat, oh iya Mang benar. Ternyata kuntilanak itu udah pada ngejejer bergelantungan di kabel-kabel yang ada kabel listrik tuh. Jadi tiang listrik dengan tiang listrik ini kabel. Nah di bawah itu rumahnya bidan. Kalau di depan kebun, nah kita duduk di bawah kan ngelihat ada kabel gelantung. Kuntilanak di situ. Banyak itu. Banyak. Sempat saya hitung ada 5 ekor. Warnanya sama? Kuntilanak. Warnanya ada yang putih 1, yang hitam 2, yang merahnya 2. Nah, setahu saya dari pengalaman spiritual, kalau yang merah sama hitam itu energinya udah kuat, udah siap membunuh, bukan hanya nakut-nakutin. Di situ saya tetap mengalihkan. Mas Anton sama Mas Dika udah mulai kepancing ke bawah suasana. Udah ngobrol aja rileks, nggak usah diladenin. Saya tuh dari kecil ya Sel punya kemampuan bisa ngelihat gitu. Makanya maaf kalau suka refleks spontan. Ya kalau itu saya maklumin, orang kan beda-beda. Tapi cukup ceritanya ke saya aja ya, kalau ke orang lain jangan. Nah di situ kuntilanak itu malah ngeliatin saya semua Mang kayak tertarik sama obrolan itu. Sebagian begini senyum kepada saya tuh, senyum. Yang kedua lagi melotot aja. Pada akhirnya Mas Anton bilang gini, udah pergi belum? Belum, biarin aja, mereka juga teman kita. Lah kok teman sih? Maksudnya sama-sama penghuni alam semesta. Kan musyrik tuh kalau kita bilang permisi, kalau kita mau maaf buang air kecil, biar ke bangsa begitu kita sopan juga, tetap jatuhnya musyrik. Bukan kalau ke bangsa begitu kita bilang permisi, larinya simbol kesopanan. Tapi kalau yang dibilang musyrik, kalau kita nyembah kuntilanak nih, nyediain sesaji sama tumbal, nah itu tidak boleh. Kalau kita permisi sopan itu seharusnya sebagai adab kepada sesama makhluk Allah. Kuntilanak itu pergi Mang kayak penuh segen ketika saya bicara begitu. Alhamdulillah akhirnya kakak ipar saya lahiran. Suster keluar, oh ini mana suaminya di antara bertiga? Yang ini, kata Mas Anton. Saya Mbak, saut Mas Dika. Mas bisa masuk sebentar ke dalam. Nah ketika sebelum masuk di pintu tuh sempat ngobrol. Alhamdulillah bayinya normal dan lahir dengan normal tanpa sesar. Sekarang mohon bapaknya untuk diminta masuk ke dalam. Singkatnya itu kakak saya keluar lagi. Sel, sini. Apa? Kan gak bisa adan. Ya kamu ajalah yang ngadanin. Lah gimana? Yang jadi bapaknya siapa? Yang ngadanin siapa? Ya wewenang itu saya kasihin ke kamu. Yang mengadani dan mengikomahkan. Oke kalau adan di telinga kanan, kalau ikomah sebelah kiri. Jadi saya ngadanin ponakan saya itu Mang Setelah adan saya ikomahkan telinga kiri. Sesudah itu pulang Mang Sesudah itu pulang masih di beca. Kalau kita mah jalan kaki, kalau kakak ipar sambil gendong bayi di beca dituntun oleh Pak Ambar dan Mas Dika. Tiba-tiba Mas Anton teriak, "Woi, awas, awas, awas." Dikira tuh ada motor nyeruntul atau mobil nyeruntul. Saya tengok nggak ada mobil, nggak ada motor. Oh awas-awas tuh kelelawar Mang besar. Cuk. 1, kedua dari kiri, cuk. Ketiga kanan kiri, cuk. Tapi kok selalu ke arahnya kepala kakak ipar. Di situ saya mulai feeling, wah, Mbak, saya di depan pengawalan. Iya, ternyata bener aja Mang. Kalau kelelawar itu jelmaan kuntilanak. Bisa terungkapnya ketika di pertigaan jalan. Kalau kelelawar kan biasanya klebat terus kabur. Ini enggak, sempat diem dulu, nengok, itu matanya merah, dia sempat senyum. Ada suara juga, kik. Saya menanggapinya cuma gini, mohon maaf ya Mbah atau Nyai yang ada di tempat ini, entah wujudnya apa. Saya permisi mau bawa kakak ipar, ini ponakan saya.
Ya sekiranya jangan diganggu ya Nyai. Ada yang bilang gini. Saut Tancema seperti itu, telinga saya panas. Nah Mas Anton yang jalan kaki nemenin saya tuh, jalannya rada dicepetin sih. Aduh, Mas Anton ini bikin panik aja dari tadi. Udah santai aja, tenang, saya sebelah saya. Akhirnya sampai juga kita di Kampung Cungkring, di rumah mertua itu naruh bayi. Nah kita-kitaan, saya, Mas Anton, Mas Dika, satu lagi Pak Ambar, ada 2 orang tetangganya itu duduk ngobrol. Yang satu lagi bilang, kemarin tuh saya perhatiin makin jadi-jadi. Apa sih? Saut salah satu. Itu deh, jalan-jalan ngapain malam-malam tuh? Kayak nggak ada kerjaan, apa mau ada job ngurut orang tah? Siapa itunya Om? Sesekali saya nyaut Mak Ireng deh. Mak Ireng sih siapa? Ya udah tahulah di kampung ini. Kalau orang luar mungkin belum tahu, sangkanya Mak Ireng itu apa. Padahal kalau orang sini asli udah nggak aneh Mas dengar kalimat itu. Emang ada apa sih? Udah jangan dibahas, kata Mas Dika. Ngopi aja, ngopi-ngopi. Saya pulang karena tiba-tiba ada panggilan job terapi dari Pak Nur Alam. Halo Sel. Oh iya Pak, lagi di mana? Saya lagi di rumah kakak ipar. Gimana Pak, ada yang bisa dibantu? Besok bisa nggak ke ada pasien nih. Dia ngirim foto Pak Nur Alam. Ini namanya Pak Ahmad. Oh iya Pak, kalau tempat dulu masa kecil saya pesantren di situ. Saya tuh punya guru namanya Umi Bibah. Iya itu suaminya Umi Bibah yang sakit tuh Marcel. Lah kok pangling ya sampai berubah wajahnya kurus begini? Saya tahu dulunya tinggi besar gagah seperti tentara. Ya udah nggak asing kan kalau gitu, mungkin udah kenal sama Umi Bibah. Besok nanti sama saya ke bisa Pak. Oke. Jadi saya pulang dulu untuk persiapan bikin racikan untuk nanti nanganin terapi. Sesudah itu saya terapi di seperti biasa Saya lihat kondisinya tuh kasihan. Jadi dalam arti kasihannya setiap menit bilang kaki. Nanti yang nungguin sampai bangun beresin kaki. Sesudah itu tangan. Kalau tangannya begini dia nggak bisa beresin sendiri, jadi harus orang lain. Sesudah itu miring, yang nungguin miringin. Nggak lama lagi lurus. Nah nanti dilurusin. Lumayan bikin repot sampai Umi Bibah pun udah diambang bingung. Singkatnya itu setelah basa-basi ngobrol bercengkrama, wah gimana kabar, saya mulai nanganin terapi. Sesudah itu terapi selesai dipanggil lagi sama Mas Dika. Sel, cepetan kesini lagi ada bahaya. Iya tunggu saya ke situ sekarang. Pak Nur, mohon maaf kalau saya harus pamit sekarang, kakak saya lagi butuh bantuan. Iya nggak apa-apa, pakai aja motor saya. Nanti pulangnya gampang kesini lagi kalau udah beres di sana. Saya ngebut bawa motor Vino. Akhirnya saya ngebut panik karena kakak saya bilangnya sedang ada bahaya. Alhamdulillah masuk ke Kampung Cungkring, sampai gapura saya masuk lurus belok kanan itu mau nyampe ke rumahnya kakak saya sama kakak ipar. Tiba-tiba ada orang lari keluar nggak lihat-lihat, nabrak motor yang lagi saya nyetir itu. Dor, aduh Kang, lihat-lihat nanti kalau saya nabrak sampean saya ketempuan, jangan cari penyakit. Saya panik, ya panik tapi lihat-lihat. Kalau saya nabrak orang, ini kampung orang, saya dipukulin orang. Gimana? Iya maaf deh. Saya lagi dikejar siapa? Lagi berantem ya? Itu apa? Lihat ke atas. Wah, saya langsung standar kiri. Sempet emang standar kiri, saya juga ikut lari. Waduh. Saya kecampur panik, kecampur gimana? Dengkul itu lemes. Tiba-tiba yang ngejar saya tuh sosoknya kuntilanak, cakarnya panjang, yang ininya tuh matanya tuh kayak kelelawar nyampit gitu. Kalau kita lihat di film-film kuntilanak itu kan cantik ini enggak, wajahnya tuh sebetulnya belah, maaf seperti kelamin wanita. Ininya nyampit, di sini tuh ada taring.
Saya masih lari itu. Wah, gimana ya mau lari kemana? Tiba-tiba di atas kepala Mang. Saya lari tuh dia ikutan ada di sini. Jadi nggak menduluin, nggak ketinggalan juga, tetap di sini. Saya punya feeling nyelam di muara. Pas belokan itu ada muara. Saya jeburin diri tanpa mikir itu dalam apa cetek. Brus masuk aja. Begitu brus masuk, aman. Udah nggak ngejar lagi. Kang, aman Kang. Aman sih aman. Tapi itu motor gimana? Ada yang ngambil nggak? Aduh, keadaan kayak gini mikirin motor. Yuk saya ambil bareng. Ntar dulu. Ini saya kotor semua tuh. Bau lempung, ada sampah nyangkut juga. Kata saya tuh. Ya udah bersihin dulu. Nanti saya yang ngambil motor sendirian aja. Sesudah saya mandi dan motor pun udah diambil, kakak saya keluar. Sel, ada apa sih lari-lari? Yang bilang bahaya tuh bener apa? Om Wanto tadi lari-lari dikejar. Saya juga ngeliat, saya juga ikutan lari. Saya yang malah ikutan dikejar. Kalau Om Wanto belok gang, kalau saya lurus aja. Tuh bener kan? Jadi saya nggak lebay, nggak aneh-aneh. Dah, saya mau ngobrol. Kemarin anaknya Mbak Messi yang namanya, sebut aja namanya Lili ya Mang. Tiba-tiba tanpa sebab dia begini sendiri. Matanya melotot tapi nggak ada item-itemnya, putih semua. Wajah pucat dingin dan napas udah nggak ada, udah seperti boneka. Akhirnya di situ Mas Dika yang angkat turun tangan. Kedua kakinya dipegang, dijempalikin dari kepala di bawah, kakinya di atas, digitu-gitu tuh supaya ada napasnya Mang. Belum juga ada reaksi, kita udah panik Sel, kata Mas Dika. Itu kenapa Ya makanya saya panggil kamu supaya saya nanya ke kamu tahu jawabannya itu apa. Dah, kalau kayak gitu saya butuh waktu untuk meditasi dulu mencari petunjuk. Begitu saya meditasi Mang, saya tuh ngelihat seperti nonton TV. Kuntilanak itu yang warnanya hitam, mukanya gosong, matanya itu melotot mencedel keluar, ada taringnya. Itu tuh cara membaik dengan cara dari jauh diseruput, mirip vampir. Cuma kalau vampir kita ngelihatnya kan langsung gigit, kalau itu enggak. Saya langsung repel begini. Wah, kenapa Sel? Enggak apa-apa, bilang aja, jangan ditutup-tutupin. Udah enggak apa-apa. Saya sih percaya Sel kalau kamu ngelihat apa yang dari penglihatan batin kamu. Terus gimana nih Sel? Coba kumpulin semua anggota keluarganya, meditasi bareng, siapin air mau saya ritualin. Nah begitu kumpul Pak Ambar, Bu Nida, Mbak Messi sama suaminya Mas Anton, ada juga ponakannya yang namanya Dapa. Dapa itu bilang, Om Acel, itu ada apa? Itu lihat ke depan, keluar dulu. Kan manggil saya kan Om Acel Mang ya. Saya kan keluar, ternyata bener Mang saat keluarga lagi meditasi di dalam, ada media seperti tanah, air, api. Kuntilanak itu seperti orang yang lagi antri nunggu sembako. Rame bukan main. Padahal di situ banyak warga yang lagi pada kumpul, ngobrol dengan kubunya masing-masing. Satu pun nggak ada yang melihat keberadaan kuntilanak itu. Padahal itu jumlahnya banyak. Yang satu tuh akhirnya bangun. Ada apa? Om, ada itu Om. Ya saya mah percaya. Jadi Om percaya. Saya mah percaya udah nggak aneh hal-hal kayak ginian di kampung ini. Dan kebetulan di kampung ini lagi geger. Geger gimana Om? Nggak lama nih, dalam hitungan 2 atau 3 hari ada aja bayi yang mati. Matinya itu Mas, kayak orang dicek, mulutnya mangap, matanya melotot, wajahnya itu pucat. Di sininya tuh hitam seperti bekas cambukan. Selalu ada bekas cakar di sini. Saya sambungin nih Mang cocokologi dari pernyataan tetangga dengan yang diceritakan tetangga tempo hari itu sama. Enggak 1-2 orang yang mengatakan buktinya seperti itu secara detail. Akhirnya saya naik ke atas umpak-umpak yang di belokan muara.
Saya bermeditasi, alhamdulillah Mang ada bantuan dari yang gak terlihat. Entah apa dan entah dari mana kuntilanak itu ngertiin, mereka pada menghilang semua. Di situ alhamdulillah aman. Saya pikir udah selesai nih sampai di sini, ternyata masih berkelanjutan Mang Perlu perasaan, oh ini saya bawa topi. Enaknya pakai topi aja ya. Wah keren topinya. 2 atau 3 hari kemudian kakak saya nelpon, Sel ini kan udah waktunya, ari-ari mau dikubur, mau diadanin juga, mau disurakin. Aa kasih wewenang kamu ya yang ngadanin saat nanti ari-ari dikubur, gimana? Ya kalau saya sih bisa, saya selalu siap, walaupun ada keperluan bisa saya tunda. Ya udah ditunggu sekarang. Akhirnya saya ke sana Mang ke rumah kakak ipar sekaligus kakak saya juga. Saya baru ingat motor itu belum dikembaliin ke. Bener-bener saya itu pikirannya lupa, nggak ada ingatan kalau ini motor orang dan saya itu lagi ditungguin. Nanti kalau udah beres cepat ke sana. Wah iya baru ingat ya, ini motor nih. Waduh gimana? Saya telepon dulu Panur Alam. Pak, saya mau ada acara nguburin ari-ari ponakan saya. Iya, terus gimana? Ya mungkin habis ini saya ke sana nganterin motor. Nggak apa-apa. Barangkali masih perlu pakai aja Mas. Saya kan kemana-mana pakai mobilnya Umi Biba. Karena biasanya memang Umi Biba itu butuh bantuan Panur Alam jadi supir Mang Jadi kan nggak ngerasa ditungguin. Ya udah Pak. Ketika saya itu naik motor mau ke kampung itu, ke kampung Cungkring, udah rame orang-orang tuh mau siap untuk ngadang surak. Dan tokoh spiritual juga lagi ngebungkusin ari-ari dengan dibentuk seperti boneka bayi yang siap dikubur dan diadankan. Ketika lagi mengubur ari-ari sebelum diadanin, Dapa itu teriak. Ternyata di situ padahal sore, pada asar belum ketemu maghrib, kuntilanak itu ada Mang ada 3. Rupanya Dapa itu bisa lari ketakutan karena ngerasain hawa kuntilanak itu. Begitu saya adanin, kuntilanak itu langsung lari Mang seperti burung yang lagi menclok di genteng rumah orang disiram air, terbang begitu aja ketakutan. Saya pikir aman, kalau adan itu kan jin setan takut. Sesudah itu dikuburkan, surak saya yang dikasih wewenang untuk 1 kali taburan surak. Surak itu sawer ya? Iya saweran, uang receh. Atun sias saya pertama kali menjadi seorang paman. Dilempar surak udah selesai, kita makan-makan. Habis maghrib bapak itu datang sama bunda yang pernah saya ceritakan di yayasan itu Mang Sel, nih bapak mau ada acara syukuran lahirannya Glenn. Glenn itu nama ponakan saya Mang ponakan laki-laki. Kita makan-makan di restoran. Oke siap, tapi Acil harus ngembaliin motor Pak. Ini punya orang. Kamu minjem motor orang kan udah bapak kasih motor buat kamu. Kemarin tuh karena dijemput, bukan berangkat sendiri. Ya udah kembaliin motor, nanti datang lagi ke sini minta tolong siapa ngojek. Sesudah itu kita ngembaliin motor dulu Mang akhirnya tertunda karena Abi Ahmad lagi meronta-ronta, sakit tolong. Di situ akhirnya saya mengundurkan niat untuk segera pulang makan-makan di restoran. Lebih dominan saya kasihan nih Mang Ketika itu saya bilang ke anak santri yang lagi menjaga, sebut aja namanya ada Nika sama Ajeng. Nika boleh minta tolong nggak kalau ada daun bidara ambilin, kalau ada garam kerosok ambilin. Jadi kerjasama, Nika yang ngambil bidara, kalau Ajeng ngambil garam kerosok. Ini Amarsel. Ketika udah selesai dibuat, ditaburin ke badannya, alhamdulillah sakitnya berkurang Mang Dan Abi Ahmad waktu itu tidurnya nyenyak. Nah saya tuh Mang
lokasi itu tempat masa kecil saya waktu kecil pernah pesantren di situ. Saya punya ngerasa gini, wah ini tempat masa kecil saya, nggak kerasa ya 13 tahun berlalu tuh seperti baru kemarin. Coba mau jalan-jalan keliling-keliling hutan yang di belakang pondok. Ternyata lokasinya belum ada yang berubah sama sekali. Di situ saya meditasi. Itu masa kecil saya mondoknya di situ, dijadikan tempat waktu saya memperagakan ilmu spiritual yang dari Flores Timur. Saya meditasi di situ, ada reaksi cepat makanya warna hijau sama warna biru. Cahaya itu dua, hijau sama biru, mendekati saya, masuk makanya ke dalam dada. Itu hawanya dingin, enak. Kalau saya melihat hal itu sudah nggak aneh, karena udah beberapa kali ngalamin seperti itu. Cirinya kalau ada cahaya hijau sama biru, berarti yang hijau itu energi pengobatan untuk kesembuhan. Kalau yang biru cakra energi positif kalau kita lagi butuh perlindungan atau ada hajat sesuatu. Saya masuk menikmati, tiba-tiba ada angin bergemuruh mangai. Di situ ada suara seperti mic masjid ya, padahal itu bukan waktunya sholat dan tidak ada santri yang ngaji menggunakan mic. Assalamualaikum suaranya. Di situ saya nggak ngejawab mangai karena saya tahu itu kerjaannya jin, walaupun jin Islam kadang-kadang suka iseng. Saya cuma fokusin pakai meditasi. Tiba-tiba ada di sebelah saya orang yang persis sama dengan saya mangai. Kembaran itu. Begitu saya nengok ke kanan, dia seperti ini. Senyum sinis tapi ramah. Saya tanya, "Kamu siapa? Kok kamu mirip dengan saya?" Dia cuma begini mangai. "Sel, benahi diri kamu." Cuma bilang gitu aja. Benahin, emang apa yang kurang dari saya? Tolong kasih tahu biar saya tahu, nanti saya benahin. Dia cuman bilang lagi, pokoknya benahin aja. Tiba-tiba langsung hilang mangai. Wah, di situ saya udah ngerasa cukup. Kebetulan anak santri laki-laki sebutannya banin. Kalau anak santri perempuan sebutannya banat. Dua anak banin itu yang namanya Ikhwan sama satu lagi Reja lagi celingak-celinguk nyari saya. Begitu saya keluar dari hutan, ngelewatin jalan setapak, sebelah sini ada hawangan atau wahangan. "Marcel itu cariin Umi." "Oh iya, Marcel mau ke sana sekarang." Lanjut ke tempatnya Umi Bibah itu. Ketika saya ketok, "Assalamualaikum." "Ya, waalaikumsalam, masuk Kak." Umi Bibah keluar sambil baru beresin kerudung. Terima kasih ya udah nengokin Abi ke sini, udah terapi. Mohon jangan kapok, jangan sungkan." Saya itu kasih amplop mangai. "Umi, sama-sama. Ya sebetulnya Acel datang ke sini karena panggilan hati, ngelihat keadaan itu seperti itu nggak tega. Ya berharap Abi Ahmad cepat sembuh lagi. Singkatnya itu saya pulang lagi mangai. Udah selesai sih terapinya. Saya pulang, mampir ke kampung Cungkring itu lagi. Feeling saya mau mampirnya ke rumah kakak ipar dulu. "Sel, oh ya." Akhirnya datang juga, sini ditungguin. Pas lagi ngobrol gitu, Mas Dika nih ngadain rundingan. Besok acaranya mau ngadain syukuran di sini. Nanti kamu bantu-bantu di sini ke jalur spiritual aja. Siap Pulang lagi mangai. Besoknya kita datang ngadain acara syukuran, pesta. Tiba-tiba ada kejanggalan. Kejanggalannya itu seperti telinga saya tuh panas, sumuk gerah. Kebetulan di depan rumah mertua juga itu ada yang namanya pohon randu atau baujan, saya nggak tahu pohon apa. Ada burung hantunya 3 mangai pada menclok di pohon itu. Saya masuk karena disuruh sama Ibu Nida. Itu tolong liatin ponakan tuh, soalnya adikanya lagi ke WC. Mbak Rosa lagi ngelipet baju dulu. Saya tungguin mangai, ditemenin sama Dapa. Dapa tuh bilang gini, "Om, kalau Mak Ireng tuh kata warga sini
itu nerusin pesugihan yang dijalanin oleh almarhum kakaknya. Almarhumah kakaknya yang perempuan. Itu kakaknya nerusin lagi dari ibunya. Kamu tuh anak kecil, Dap. Jangan asal percaya omongan orang, barangkali itu informasi nggak bener. Belum tentu Mak Irang itu melakukan pesugihan, takutnya itu nanti fitnah. Om ngasih tahu ini karena kamu anak kecil. Om ajarin kamu jangan mudah terhasut sama berita yang belum tentu kebenarannya. Enggak Om, ini asli Om. Kamu tahu itu asli, ada buktinya enggak? Kalau Om nggak percaya bisa tanya sama orang-orang yang ada di sini. Saya keluar lagi ngobrol sama Om Wanto. Ada Om Wanto, ada satu lagi tetangga di situ. Nih Mas, kalau Mak Irang tuh memang dia nggak terlibat, mau nggak mau dia kepaksa nerusin yang dari ibunya turunin ke kakaknya. Kakaknya mati, Mak Irang yang harus nerusin. Jadi Mak Irang itu sebetulnya bukan pelaku utama. Lah, iya tak Om? Iya aja. Nah, bisanya gembar-gembor di sini Mak Irang ngadain pesugihan kuntilanak, buktinya apa? Buktinya ya cuman saya nggak punya rekamannya, tapi saya lihat sendiri. Waktu di toko sembako ada CCTV, Mak Irang itu sempat datang mau belanja. Mak Irang duduk di teras itu beresin rambut. Kalau di ilmu nyatanya nih, secara langsung ya kita ngelihat ya Mak Irang lagi duduk di teras nganuin rambut. Lihat di CCTV itu wujudnya kuntilanak. Om tahu sendiri, saya lihat sendiri. Waduh, bukti satu saya udah dapat nih. Berikut keterangannya juga kalau Mak Irang itu nerusin dari kakaknya, yang kakaknya dari ibunya. Jadi lumayan mumet juga nih kasus ini bagi saya. Saya berpikir saya nggak mau jadi pahlawan, tapi saya diam aja. Saya takut spiritual saya ini nanti tidak bermanfaat, atau saya kena dam spiritual karena tidak peduli dengan orang yang membutuhkan. Di situ saya jadi dilema Ngobrol lagi kebetulan ada om di situ yang lagi duduk di depan teras. Dia bilang gini, lagi ngobrol sama temannya yang satunya, bukan nama saya, kalau saya cuma pendengar. Setiap ada bayi meninggal tuh, persis besoknya juga itu beli rumah sama beli ruko. Rumahnya banyak, rukonya banyak. Saya masih diam aja tapi saya dengerin terus. Itu masih kecurigaan ya? Betul, masih kecurigaan. Salah satu om yang lagi ngobrol itu ngelirik ke arah saya karena dia ngelihat saya begitu tertarik sama obrolan. Mau nggak mau saya nanya, ngobrolin apa sih Om? Mas, kalau di kampung ini tuh Mak Irang udah banyak yang tahu. Banyak yang tahu gimana Om? Ya itu tuh pelaku muja kuntilanak. Belum tentu juga Om, takutnya fitnah. Barangkali itu Mak Irang punya tabungan di masa dulunya, terus dia beli rumah beli ruko, jangan dulu suuzon. Ya terserah deh, kalau orang luar bukan warga sini mah boleh aja nggak percaya. Sesudah itu saya masuk ngobrol sama Mbak Messi. Mbak Messi tuh yang tahu betul panjang lebar detail. Nih, awalnya ibunya yang punya pesugihan kuntilanak. Setelah ibunya meninggal turunin ke anaknya. Anaknya berarti kakaknya Mak Irang. Setelah Mak Irang kakaknya meninggal, Mak Irang tuh nerusin dari kakaknya. Di sini saya hitung-hitung lebih dari 15 bayi meninggal. Selalu meninggalnya caranya sama, di sini ada cakar, belakang itu pada hitam seperti pecutan. Di situ saya masih mikir lagi berarti bener nih, kemungkinannya udah kuat kalau nggak 1-2 orang. Bu Nida memotong pembicaraan. Iya dulu juga waktu kecilnya Dapa sempat mijetin Dapa. Itu kan profesinya tukang pijat untuk anak bayi juga. Kok Mamah liatin nih intip dari korden, dia tuh bukan mijetin. Pertamanya bener mijetin, tangannya tuh begini-begini ke leher Dapa kayak mau nyengkram. Langsung Mamah tampar tangannya. Mak, ngapain sih? Lagi apa kayak gitu tuh? Ngaco. Udah nggak usah. Jadi sempat ribut juga sama Mamah tuh. Terus Mamah sempat diteror sama kuntilanak. Persis hari itu Mamah bentak Mak Irang, malamnya Mamah tuh diteror kuntilanak.
Poinnya saya dapat lagi makanya. Setelah nutup obrolan, saya tuh keluar jalan-jalan. Itu ngeliat di tepi jalan dekat perempatan ada nenek-nenek bungkuk. Nenek-nenek bungkuk itu megang tongkat, pakai kebaya batik, rambutnya tuh nggak terarah, nggak terurus gitu, tanpa iketan, gombray aja seperti orang gila. Saya lihat cuma dari belakang aja. Saya nggak tahu itu orang gila apa nenek-nenek orang waras. Nggak nyangka kalau itu setan awalnya. Mak, pengen mendiam mak. Artinya mak mau kemana ya? Barangkali dia kesasar cari arah jalan pulang. Tiba-tiba nengok Begitu nengok itu mukanya bukan manusia, hancur, matanya itu melotot, giginya tuh hitam semua. Saya nggak lari, saya juga nggak teriak, cuma saya alihkan dengan santai, tenang. Saya balik arah, jalan lagi, pulang ke rumah kakak ipar itu. Begitu lagi di rumah kakak ipar, ada lagi kejadian. Ini benar-benar udah paling parah Ponakan dari kakak ipar itu nangis lagi, kumat lagi. Begitu nangisnya parah, saya lihat intip, itu saya mergokin kuntilanak itu ada di dalam kamar, kedua tangan lagi mau siap mencengkrang ponakan. Saya bilang, dia berhenti nengok. Saya sempat lari waktu itu. Lari panik. Ada yang bilang tanpa wujud. Buat apa punya spiritual kalau masih lari? Suaranya laki-laki. Siapa itu? Tiba-tiba yang tangannya panjang mau mencengkram ponakan dari kakak ipar saya udah megang ininya saya pundak loh. Kamu mau saya bawa sebagai gantinya karena kamu udah mengganggu tujuan saya. Saya diemin aja. Dijawab lagi, jangan takut, lawan. Buat apa punya spiritual kalau masih setengah-setengah? Di situ saya mulai tergerak untuk berani, tahan napas. Saya mainin napas. Di situ saya bangun cakra yang paling murni. Ternyata di situ ada getaran listrik, ada nenek-nenek tuh suaranya kayak kepukul. Suaranya parau. Di situ juga gantian. Ponakan saya sendiri nangis lagi parah. Saya masuk ke kamar kakak saya, kalau itu di kamar kakaknya kakak ipar, Mbak Messi. Saya lari lagi ke kamar satunya, sosok itu nggak ada nggak ada. Tiba-tiba saya refleks nengok ke tembok, itu sosok kuntilanak nempel di tembok seperti cicak. Jalannya tuh menggunakan cakarnya setiap langkah ke tembok. Di situ saya mulai percaya, walaupun belum sepenuhnya saya dapat bukti terungkap secara langsung. Saya tahu sendiri. Ini logikanya kalau jin dari tempat angker nggak mungkin nyerang seganas ini. Pasti ada yang memeliharanya. Kamu siapa? Disuruh siapa? Kamu mau ngambil ponakan saya ya? Nah, Pak Ambar sama Mas Dika itu nyusul saya. Ada apa Sel? Apa? Mas Dika bawa sapu lidi. Kalau Pak Ambar bawa besi tajam. Konon kuntilanak takut dengan benda tajam. Hilang hilangnya tuh semakin kecil menjadi seekor cicak. Nah di situ berarti waspada kalau di dalam rumah kita ada cicak. Oh berarti benar yang disebut jin umusibian dalam Islam tuh nyerupain seperti cicak. Udah berkelanjutan. Ini bagi tugas nih. Bapak maaf, bukan saya nyuruh orang tua, Bapak jaga di sini dulu. Saya mau keluar, mau mencari petunjuk. Apa nyari petunjuk? Ya soalnya saya belum ada pengalaman nanganin hal ini.
Saya rasa pengalaman saya masih ada yang kurang, makanya saya mau meditasi cari petunjuk. Saya meditasi di muara itu Mang E. Tiba-tiba tuh kuntilanak itu semakin banyak. Pemimpinnya yang sosok tadi di dalam kamar sama nenek bungkuk juga udah nyerang banyak itu. Muncul sosok yang gak kelihatan, bentuknya bening tapi tinggi besar gagah. Itu cuma ngelempar kayak batu, mereka tuh kepukul semua. Yang satu terbang ke sana, satu terbang ke sini, kocar-kacir pokoknya itu. Saya bingung, lah saya nggak punya backingan dari golongan goib yang model begitu. Kemampuan saya waktu dulu pernah belajar juga seperti ini, belum seberapa, kok bisa? Nah itu ternyata sosoknya Madaji yang waktu saya temuin di Pulau Eno itu. Sedari tadi sosok misterius tanpa suara itu adalah dari Madaji. Madaji bilang ini belum selesai, nanti besok ada kelanjutan lagi. Dia pergi tanpa pamit. Saya belum selesai ngomong, ya saya bingung mau nanya sesuatu, dia keburu pergi. Udah, masih saya pendam sendiri. Mas Dika nyamperin, ada reaksi apa Sel? Pokoknya aman, udah tahu beres. Iya aman gimana? Udah saya yang tahu, saya yang jalanin, diem aja, fokusnya jaga bayi. Ya sekarang ini Sel, bayi udah mulai tenang. Itu udah gak nangis lagi, rumah juga hawanya udah adem. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya, karena keadaan udah aman, soalnya saya butuh istirahat juga di rumah. Begitu saya pulang, 2 hari kemudian saya ditelepon lagi Mang E untuk minta jaga-jaga di rumah kakak ipar. Saya berangkat dengan naik motor CS1 milik bapak saya. Jalan di situ, baru mau nyampe di gang rumah kakak ipar, itu papasan sama Mak Ireng. Mak Ireng lagi jalan kaki. Saya ingat nih di gapura ini, cuma saya nggak nyapa, nggak lihat mukanya juga, plengos gitu aja. Begitu saya lagi nggak ngeh, logika kalau orang tua jalannya lambat, kenapa di jalan berikutnya Mak Ireng ini muncul dari gang yang lain? Di situ saya mulai janggal tapi menerka-nerka dalam diam. Udah nyampe, salaman ngobrol. Di situ kebetulan lagi pada pesta. Nih, AA nyuruh kamu kesini tuh bukan nyuruh jaga, kita lagi pesta. Pesta bakar-bakaran ikan, ada cumi juga. Sok makan sepuasnya. Bersama om-om sama yang disebutnya aang-aang kalau di Cirebon sih. Keadaan waktu itu masih aman, belum ada apa-apa. Ada perkelahian di situ. Perkelahiannya sepele, hanya karena obrolan Gunung Serandil sama Gunung Kawi mana yang kuat. Wah, nggak ada apa-apanya aja. Saya mah di Gunung Kawi lebih parah. Wah, maksudnya apa? Berantem Mang, adu pukul. Saya misain kan sama kakak saya tuh. Pas lagi misain, ternyata kuntilanak tuh masuk ke dalam rumah Mang. Yang jerit pertama kali Mbak Messi. Mama, mama, mah. Sapu lidi tuh dilempar-lemparin. Penuh ketakutan, histeris. Jadi saya tinggal aja yang lagi berantem ini. Saya ngutamain yang lagi teriak-teriak di dalam rumah. Karena saya udah nebak ini pasti makhluk itu lagi yang datang. Ketika datang, emang wujudnya nggak ada Mang. Kakak iparnya dari kakak saya tuh bilang tadi ada di dapur, ada di situ. Demi Allah, demi Allah. Ya saya percaya. Udah, Mbak daripada panik kayak gitu, mending paniknya dialihin ke spiritual. Sok ambil wudhu, kalau punya junub ya mandi junub. Ya gimana syariat Islam, kalau saya bantu spiritualnya. Belum lama itu dapak biasa muncul lagi. Om nunggu di luar aja sih, tapi jangan lengak ya. Soalnya tuh dapak khawatir nanti Mak Ireng datang lagi ke sini. Ya nanti Om jaga di depan, tapi khawatir belum tentu terjadi ya. Khawatirnya dibantu dengan doa aja. Dialihkan pakai doa. Saya tuh sama Dapa di depan rumah. Tiba-tiba Mak Ireng tuh datang Mang secara terang-terangan jalan kaki muncul, nggak kayak biasanya. Logika saya masih berpikir dia tuh ngapain? Apa mau ke warung? Apa mau ada yang minta pijet juga? Anak kecil atau orang dewasa? Tapi kok dia diem aja di pojokan gang
deket tembok, madepnya tuh ngeliatinnya ke arah rumah kakak ipar saya. Di situ saya ngeliatin lagi, cuman Mak Ireng karena tahu saya ngeliatin dia terus, dia melotot lagi ke saya dengan tajam, penuh marah seperti orang penuh dendam, Mang. Pertama saya liatin balik, itu wujud masih manusia, matanya masih manusia. Tiba-tiba dalam sekejap merah bara, dan di situ udah pangling, berubah wajah bukan Mak Ireng. Jalannya jadi lebih cepat seperti orang masih muda. Mak Ireng semakin dekat. Saya di situ, wah kalau kayak gini udah apa boleh buat, daripada menangani lebih baik mencegah. Tapi kalau ini kita mencegah semakin menjadi. Saya buka baju, hadepin lagi. Terjadilah pelotot-pelototan saya dengan Mak Ireng. Di saat pelotot-pelototan, seketika saya nggak ngelindur, Mang, nggak halu. Saya nyata masih sadar. Dimensinya udah beda masuknya. Yang tadinya pemandangan jalan kampung, ada rumah-rumah, ada lapangan, ini tiba-tiba kayak di alam lain. Suasananya tuh gelap, kiri kanannya gelap, ada tirai hitam. Saya buka, di situ ada rantai besar. Banyak anak-anak kecil yang dibelenggu dengan teriakan, "Om, tolong Om." Teriakannya bikin saya nggak tega, Mang. Sedih dengernya. Terus saya tuh di situ bingung, saya bisa ngelakuin apa, saya mau ngebebasin caranya bagaimana. Tiba-tiba saya tuh ada inisiatif mau ngebuka rantai itu, Mang, untuk ngelepasin belenggu anak-anak kecil itu. Tiba-tiba tangan kanan saya dipegang sama 3 perempuan, kirinya 3 perempuan. Di sini nggak tahu berapa banyak, tangannya pada nyekep. Saya tuh diseret. Nah, ketika diseret saya juga panik, takutnya saya juga mau disandra seperti mereka di alam tumbal. Tiba-tiba kayak sekilapan cahaya putih itu nyingkirin mereka yang lagi nyeret-nyeret saya itu. Lepas saja. Lepasnya tuh tidak kasar, lepas seperti ini. Tiba-tiba ada cahaya putih, itu Madaji muncul. Biar ini saya yang ngurusin. Buka rantainya. Bukanya gimana? Pegang ini. Itu apa? Begitu saya ditadahin tangan sama Madaji, itu berbentuk kayak pisau, Mang. Pisau tapi panjang, kayak bayonet. Begitu saya angkat ke atas, laser itu muncul. Saya ngucap Bismillahirrohmanirrohim. Terus satu tebasan itu rantai putus semua. Dan anak bayi itu yang tadinya kebelenggu, mereka jadi bebas keluar dari ruangan itu. Terima kasih Om, makasih Om. Iya, sama-sama. Pas bilang iya sama-sama, saya udah di alam seperti semula. Iya, sama-sama. Mak Ireng udah nggak ada, Mang. Udah pergi dari depan saya. Selama dari tadi saya seperti itu. Orang-orang pada ngetawain tuh lagi ngapain. Cuma sebagian warga udah paham sama kejadian itu, karena warga itu kebetulan tadi ngelihat waktu saya hadap-hadapan dengan Mak Ireng. Baru saya diobrolin sama tetangga sama keluarga dari kakak ipar. Itu benar bukan fitnah. Karena jaraknya itu setiap ada bayi, besoknya langsung beli rumah terus surakan. 2 hari kemudian ada lagi bayi yang mati, besoknya langsung beli ruko surakan. Selalu seperti itu. Ya, saya minta maaf kalau di awal saya menyangkal setiap kali dikasih tahu. Soalnya saya masih berpikir itu takutnya fitnah. Belum tentu. Selagi kata orang jangan mudah percaya. Nah, sekarang Om udah tahu sendiri kan deh, Om Marcel. Iya, ya udah itu yang kita tahu selama ini. Berarti kita ngomong tuh bukan isu. Ya, saya percaya. Ya, saya cuma bisa bilang singkat aja. Iya, saya percaya gitu kan, Mang, biar enak. Terlepas dari kejadian itu, ada kabar dari Dapa, katanya Mak Ireng ini meninggal dunia setelah 41 hari sakit, nggak bisa ngapa-ngapain.
terkapar aja di kasur. Jadi sempat ya sama anaknya sama cucunya kalau mau BAB sama mandi. Apa penyebabnya jadi sakit? Itu bilangnya tiba-tiba waktu dari kamar mandi jatuh gitu aja tanpa sebab, dan kakinya sama tangannya lemes, tidak bisa bergerak. Terus ada lagi yang bilang rumahnya itu seperti dilempar batu, tapi seperti genting itu dipukul mang pakai palu besar lucrang. Sempat gentingnya juga pada jatuh pecah. Itu penyebabnya sampai Mak Ireng 41 hari nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia, hartanya kemana itu? Kalau hartanya sebagian dijual sama anaknya, yang sebagian dikontrakin sama anaknya. Nggak hilang ya? Nggak hilang mang, tetap masih ada. Kalau biasanya pesugihan sudah waktunya itu hilang ya? Iya, Menguap biasanya. betul. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak, karena sempat saya cari tahu kok bisa harta pesugihan itu masih awet. Bilangnya ada ritual buat supaya pesugihan itu awet, hasilnya itu tidak hilang dan tidak memakan tumbal dari keluarga si pelaku pesugihan itu. Walaupun telat ngasih tumbal, jin itu bisa sabar karena ada ritual tertentu. Wah, ini unik nih, ritual di dalam ritual. Nah dari situ makanya hartanya masih awet, sebagian disewakan, sebagian dijual sampai sekarang. Berarti dia melakukan ini udah lama ya? Betul. Berapa puluh tahun itu? Pernah nanya saya ke bapak mertua dari Mas Dika, itu udah turun temurun, sudah lebih dari 100 tahun. 100 tahun. Betul, 3 generasi bilangnya. Mak Ireng ini generasi ketiga. Betul, kalau Mak Ireng dari kakaknya, ibunya sama ibunya lagi, berarti neneknya Mak Ireng sendiri. Setelah Mak Ireng meninggal, siapa yang meneruskan? Ada lagi anaknya yang perempuan, dia seringkali aneh mang. Kalau dipergokin sama warga, matanya langsung melotot. Kalau yang punya mata batin itu bisa ngeliat matanya merah. Taringnya muncul dari mulutnya. Berarti di sana, di kampung itu sering terjadi hilangnya bayi dong, matinya bayi maksudnya. Betul, Sampai sekarang sampai begitu. sekarang. Cuman nggak separah seperti dulu. Ada 1 atau 2, nanti jarak agak lama, 1 bulan ada lagi yang bayi. Caranya seperti itu. Ini artinya namanya pesugihan apa, Mas Marcel? Ini yang saya tahu sesuai pengalaman, pesugihan ngipri kuntilanak, atau lebih tepatnya pesugihan kain liris mang. Kain liris atau Kain pesugihan liris. kuntilanak gitu. Betul. Apa kain liris itu? Jadi kain liris itu selembaran kain seperti bahan kain ordeng. Ketika wanita pelaku itu baca mantra, dia memakai seperti memakai sayap. Ketika diikat seketika berubah wujud. Di mana mendapatkan pesugihan ini? Itu yang saya cari tahu. Pernah ngobrol sama Bu Nida, dapatnya dari Gunung Kawi sama Alas Roban. Gunung Kawi Alas Roban. Betul. Nah itu dulunya neneknya yang ngambil dari Gunung Kawi sama Alas Roban. Kalau Mak Ireng cuma nuruninnya aja. Itu. Oke. Meninggalnya itu bukan karena perlawanan dari Mas Marcel ya? Bukan. Atau nggak tahu? Kalau saya berpikir mungkin ada sosok lain atau orang spiritual lain yang menggempur Mak Ireng sampai meninggalnya. Bukan dari Mas Marcel ya? Bukan. Kalau saya cuma taunya ritual supaya ponakan saya aman. Adapun yang saya hajar itu adalah kuntilanaknya. Keponakannya sekarang sehat? Alhamdulillah sehat, Mak. Umur berapa? Umur 3 tahun. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya ponakannya. Amin. Nggak ada gangguan tapi ya. Kadang-kadang ada suka nangis, kadang-kadang marah. Bagaimana cara menghindari menjadi tumbal pesugihan kuntilanak ini, Mas Marcel? Kalau kita mau terhindar dari incaran tumbal pesugihan, kalau dari jalur spiritual kita tebus lewat weton lahir, Mang. Seperti puasa malamnya melekan alias begadang. Terus ada sedekah jumlah tertentu sesuai tahun, angka kelahiran kita, hari apa, bulan apa, tanggal berapa, dan tahun berapa. Kalau jalur syariat itu ada di surat
Al-Waqiah baca di sepertiga malam. Karena jin pesugihan, begitu dia beraksi mau ngambil korbannya biasanya saat sepertiga malam ketika si korban lagi tidur. Kalau kita melakukan itu nggak mempan ya? Iya, nggak mempan, Mang. Kalaupun mempan setidaknya mengurangi dampak. Yang tadinya diambil sampai mati, kita cuma ditampakin sampai takut aja. Sesudah itu dia pergi lagi, nggak teror. Oke. Baik, terima kasih Mas Marcel. Ya, sama-sama, Mang E. Ditunggu kisah yang lainnya ya. Iya. Kisah yang lebih menarik yang lainnya. Masih banyak, Mang. Masih banyak ya. Iya. Nah, untuk fansnya Mas Marcel silakan komentar di bawah ya. Untuk menantikan atau meminta Mas Marcel untuk berkisah kembali. Ada sesuatu yang ikut lahir bersamaan dengan kehidupan yang baru. Kelahiran itu membawa sebuah perubahan, namun bukan yang diharapkan. Teror mulai terasa, hingga anak-anak menjadi korbannya. Mas Marcel mencari arti dari semua kejadian ini. Namun yang ia temukan justru sesuatu yang lebih tua dari ingatan. Ma Ireng bukan hanya sekedar nama. Ia adalah warisan. Dan beberapa warisan tak pernah benar-benar hilang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.